Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 12, Kasihan. Jantungnya seakan mau lepas dari tempatnya ketika membalikkan tubuh. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu sudah berdiri pas di hadapannya. "Tuan, kenapa Anda mengejutkanku?" Hana mengusap dadanya. "Aku tidak ada mengejutkanmu. Apa kau menganggap aku salah?" Davin berkata dengan wajah tanpa dosa. Pria itu tersenyum tipis ketika melihat wajah istrinya yang memucat. Hana hanya diam tanpa berani membantah apa yang dikatakan pria itu. "Anda tidak salah, Tuan. Jantung saya ini mungkin sangat tidak baik, sehingga terlalu mudah terkejut." Hana tersenyum menutupi rasa kekesalannya. "Bagus, bila kau menyadarinya." Davin menatap istrinya. "Saya sangat menyadarinya, Tuan. Walau bagaimanapun saat ini dirinya lah yang harus mengalah dengan pria aneh yang menjadi suaminya." "Yang waras ngalah," batin Hana. Davin diam menatap wajah istrinya. Ia mendekatkan wajahnya dengan wajah Hana. Hana sangat gugup ketika melihat suaminya mendekatkan wajahnya. Ia memejamkan matanya ketika pria itu akan mencium bibirnya. Davin diam ketika melihat Hana yang memejamkan matanya. Ia tidak mencium istrinya, namun ia hanya diam menatap wajah cantik milik istrinya. Setelah menunggu beberapa saat, Hana buka matanya. Ditatapnya wajah Davin yang begitu sangat dekat dengannya. Seiring jarak tubuhnya dengan Davin hanya 5 inci. "Aku tidak suka caramu." Davin menatap Hana dengan sorot mata yang tajam. "Tidak suka cara saya yang seperti apa, Tuan?" Hana bertanya dengan terbata-bata. "Aku tidak suka bila aku ingin menciummu namun kau menutup mata seperti itu. Aku merasa sangat terhina." Davin berkata dengan wajah yang mengeras. "Maafkan saya, Tuan." Hana diam dan begitu sangat malu mengungkapkan apa saat ini dirasakannya. "Jangan pernah menutup matamu bila aku menciummu. Letakkan tanganmu di leherku seperti ini." Davin meletakkan tangan Hana di tengkuk lehernya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebat. Perintah diberikan suaminya sungguh membuat kakinya gemetar. Semalam dirinya sudah melewati malam yang penuh dengan kehangatan, namun ternyata pagi ini dirinya kembali gemetar seperti ini. "Lakukan," perintah Davin. "Iya, Tuan." Jawab Hana yang menganggukkan kepalanya. Ia menuruti perintah suaminya. Tangannya melingkar di leher Davin dan menatap wajah tampan milik Davin. Wajah suaminya semakin dekat dengan hidung mancung pria itu sudah mulai menyentuh hidungnya. Meskipun jantung terasa ingin lepas dari tempatnya, namun Hana tak buka matanya dan merasakan hembusan nafas suaminya. Dengan sangat jelas, Hana melihat bibir Davin semakin dekat dengan bibirnya. Mata terbuka lebar ketika bibir suaminya menempel dengan bibirnya. Pagi ini suaminya sudah tidak mencibirnya dengan kasar, berarti mencibirnya dengan penuh kelembutan. Apa yang dilakukan oleh Davin pagi ini membuat dirinya larut dengan suasana. Apa yang dirasakannya tidak bisa diucapkannya dengan kata-kata. Padahal ini hanya cium saja. Namun, mengapa rasanya begitu berbeda? "Aku berharap ia encok agar bisa berhenti." Tanpa sadar ia mendoakan hal yang buruk untuk suaminya. Tapi mau bagaimana lagi? Tubuhnya membutuhkan tenaga dan waktu untuk beristirahat. Lagi-lagi ia harus terjebak dalam permainan suaminya. Hana menjamkan matanya ketika tangan suaminya berada di area terlarang miliknya. "Aku tahu kau sudah sangat menyukaiku." Davin tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. Hana diam mendengar ucapan suaminya. "Jawab," suara Davin keras membentak Hana. "Iya, Tuan, saya sangat menyukai Anda." Hana menjawab dengan terbata-bata. "Kau menginginkan aku pagi ini?" Hana diam. "Aku tidak memiliki waktu untuk menunggu jawabanmu," Davin berkata dengan penuh penekanan. "Iya, Tuan, saya menginginkannya." Pelipis keningnya mulai berkeringat.
Aku tidak sedang terburu-buru ke kantor. Jadi aku akan memberikanmu hadiah. David tersenyum tipis. Hana hanya bisa pasrah apa yang dilakukan oleh suaminya. Aku ingin mandi, karena nanti adikku ada rapat jam 11. Temani aku mandi, David berkata setelah menyelesaikan permainannya. Ia benar-benar perlukan istrinya sebagai alat pemuasnya, tanpa ada rasa kasihan. Hana menganggukkan kepalanya. Ayo, ikut mandi denganku. Hanya mandi ya tuan, saya sangat lelah, ucapnya dengan wajah yang pucat. Aku hanya memberimu hadiah, namun tidak berniat memberimu bonus untukmu. Terima kasih tuan. Hana tersenyum dengan kepedihan di hatinya. Ia harus bisa menunjukkan senyum termanisnya meskipun tubuhnya terasa amat lelah dan letih seperti ini. Katakan bahwa kamu sangat menyukai hadiah dariku. David menatap istrinya. Hana menelan air ludahnya ketika mendengar perintah David. Terima kasih tuan, saya sangat menyukai hadiah dari Anda. Hana tersenyum lebar dan perlihatkan deretan gigi putihnya. David beranjak dari tempat tidur. Tanpa bertanya, pria itu menggendong tubuh istrinya. Hana melingkarkan tangannya di leher suaminya. Tanpa Anda menggendong, saya bisa jalan tuan, Hana berkata dengan menatap wajah David. Kamu bisa berjalan, namun seperti siput, dan aku tidak sabar menunggunya. Apa kamu berpikir bahwa aku memiliki banyak waktu untuk menunggumu berjalan? David menatap wajah istrinya. Dia begitu sangat berbeda dengan kakaknya. Dia terlihat sangat polos, David berkata dalam hati. Hana hanya diam ketika mendengar ucapan David. Dalam kondisi seperti ini, sudah pasti ia berjalan dengan sangat lambat. David menurunkan istrinya ketika sudah berada dalam kamar mandi. Dia berdiri di bawah cucuran air shower bersama dengan Hana. Di padanya tubuh istrinya, bekas luka gigitan yang dilakukannya masih belum sembuh. David melihat punggung Hana. Ia membiru karena pijakan sepatunya waktu itu. Ia mengambil sabun dan mengusap di tubuh istrinya dengan sangat lembut. Ada rasa bersalah ketika melihat Hana yang meringis ketika mengusap luka yang ada di kulit istrinya. Hana sungguh sangat tidak memahami sikap suaminya, namun ia tidak bisa memungkiri bahwa sikap suaminya seperti ini membuat dirinya merasa senang. Namun satu hal yang harus diingatnya, bahwa tujuan David menikahinya bukan karena cinta, namun hanya untuk berniat balas dendam. Hana harus bisa menjaga hatinya untuk tidak mencintai pria saat ini bersikap manis di depannya. Ia hanya diam dan biarkan suaminya memperlakukan dirinya seperti boneka. Setelah selesai mandi bersama istrinya, David melingkarkan handuk di tubuh Hana. Ia menggendong Hana keluar dari kamar mandi. Apa Anda tidak jadi mandi tuan? Tanya Hana ketika David mendaratkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku akan mandi, jawab David yang kemudian pergi. Hana dia memandang suaminya. Apa nggak malu, nggak pakai baju gitu? Hana malu sendiri ketika melihat suaminya berjalan tanpa sehelai benang pun. Dipegangnya dadanya yang sampai saat ini masih berdegup dengan cepat. Berada dekat David seperti sedang naik roller coaster. Sungguh buat jantung berdegup dengan hebatnya. Kemudian jantungnya sangat ingin lepas dari tempatnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.